Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanggaya, kepada yang terhormat yang mulia Bante Kusala, terima kasih karena telah bersedia hadir mendengarkan sharing hidup ya. Saya tidak sharing dharma, saya sharing hidup saja. Terima kasih juga kepada para pengurus dan kepada teman-teman sedharma yang hadir di sini, yang mungkin berminat untuk mendengarkan atau mengetahui kisah hidup saya dan serba-serbi yang lain terkait meditasi gitu ya. Nah, sebelumnya Anton, karena saya belum pernah sharing dalam komunitas ini gitu ya, um, apakah biasanya kita ada latihan meditasinya yang kita benar-benar coba latihan, atau ini hanya untuk saya sharing tentang testimoni hidup saya terkait meditasi? Bagaimana? Nah, Dan apakah nanti Q&A-nya, dan Q&A-nya berapa lama? Kan tadi saya sharing 30 menit, kemudian apakah nanti ada Q&A sesudah itu, atau Q&A sebenarnya bisa kita masukkan saat sesi supaya diskusinya jadi bisa lebih dua arah gitu. Oke, mungkin untuk kali ini kita coba mendengar cerita pengalaman dari Dr. Judy Gejali. Untuk Q&A, apabila selama pemaparan ada yang ingin bertanya, kita persilakan dan kita coba tanyakan. Jadi bisa langsung ditanyakan sebelum waktu 30 menit selesai. Ya, Ya, kami baik, thank persilakan you. ya. Ya, sama-sama. Thank you. Okay, so sebenarnya dalam hidup saya tidak pernah terlintas sedikit pun akhirnya akan memasuki atau melatih diri dalam jalur meditasi gitu. Saya justru adalah seseorang yang anti meditasi dulunya. Saya menganggap meditasi itu mengosongkan pikiran, meditasi itu adalah new age gitu ya. Saya dulu tidak terlalu paham tentang Buddhisme dan lain-lain. Cuma saya menganggap bahwa meditasi itu adalah sesuatu yang berbahaya gitu. Kemudian mengejar kesaktian, kemudian ya pokoknya konotasinya negatif dah. Jadi saya tidak pernah berpikir dalam hidup saya bahwa nanti saya akan suatu saat belajar meditasi gitu. Saya hidup layaknya seorang mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran itu kan ambisius sekali ya. Jadi hidup saya sehari-hari itu di rumah sakit, kampus, perpustakaan, rumah sakit gitu. Dan saya sibuk selalu jadi dokter, saya sibuk keliling-keliling gitu ya, jadi dokter, ikut WHO, kesana sini, negara ini, negara itu. Bahkan saya sempat pernah bertugas di Pakistan, dan lain-lain lah. Jadi saya pernah ke beberapa negara dan kemudian akhirnya balik ke Indonesia gitu. Dan saya sebenarnya sudah sudah punya ketertarikan dengan spiritualisme sejak usia kecil. Saya itu di umur 7 tahun saya sudah bertanya tentang who am I? Siapa saya? Kemudian kenapa saya harus sekolah? Kemudian kalau saya sekolah apa yang saya cari? Gitu. Kemudian Tuhan itu siapa? Ada apa tidak? Apakah Tuhan ini membuat saya punya kemampuan berpikir, atau karena saya berpikir maka saya bisa berpikir Tuhan itu ada gitu. So that kind of question sudah sering kali muncul dalam diri saya, dan saya mempelajari banyak sekali agama, tapi waktu itu saya menganggap bahwa meditasi adalah sesuatu yang kayaknya saya tidak akan tertarik, karena saya suka sesuatu yang bergerak, dinamis. Saya suka kalau orang khotbah atau orang menyampaikan sesuatu itu bersemangat gitu. Jadi saya sibuk sebagai dokter, saya mengejar karir sebagai dokter, saya belajar ini, belajar itu, mempersiapkan untuk menjadi seorang spesialis waktu itu. Akhirnya saya batal, padahal sudah mau diterima, tapi saya mengundurkan diri karena waktu itu saya melihat para dokter itu hidupnya kok tidak berbahagia ya gitu. Saya bahkan ingat sekali waktu itu saya udah hampir masuk spesialis anak, saya melihat senior saya
yang 10 tahun lebih tua. Jadi waktu itu saya umur berapa ya? Waktu itu saya umur early 20, 20 tahun awal. Senior saya itu 10 tahun lebih tua, sekitar 30-an. Tapi saya melihat, hidupnya sangat capek, prakteknya sampai malam, sampai jam 11, 12, kemudian rumah tangganya berantakan, kesehatannya terganggu, padahal dia umurnya baru 30 tahunan lebih gitu. Jadi saya menganggap bahwa, apakah ini hidup yang saya ingin gitu ya. Tapi saya adalah seorang dokter dan saya masih belum tahu saya mau ngapain gitu ya. Tapi yang jelas saya ingin menjadi seseorang. Jadi saya penuh ambisi dan, mmm, dalam pengejaran saya akan prestasi dan kehidupan itu, mmm, saya bisa melihat sebuah pola. Ada 2 pola yang sering muncul dalam hidup saya gitu ya. Pertama, saya punya pattern kemarahan. Jadi kalau saya marah, marah saya itu benar-benar menghancurkan, destruktif. Jadi saya kalau marah itu benar-benar bisa menghancurkan hati orang gitu. Dan seringkali kalau marah sudah tidak tahu arah. Jadi saya sudah buta, saya udah yang penting saya ingin melampiaskan. Jadi marahnya itu meledak, tidak terarah dan menyakiti banyak orang. Jadi saya jujur waktu itu saya mempunyai konflik-konflik sosial yang, mmm, terjadi gitu ya, dengan orang-orang terdekat. Saya tidak tahu kenapa saya punya pattern kemarahan yang begitu kuat gitu, tapi saya amati, sejak kecil memang saya bahkan kalau dipegang orang saja saya tidak mau, waktu kecil. Jadi, I don't like people touch my body. Jadi kalau bahkan I don't like people to praise me. Jadi contohnya kalau ada keluarga datang, tante atau siapa datang kan kalau kita Chinese family usually banyak keluarga, datang ya, ke rumah, kemudian dipuji, "Wah kamu pinter ya, kamu gini gini." Saya malah marah gitu. Ada yang puji, "Kamu ini ya, cakep," dan lain-lain. Saya malah marah, saya menganggap itu menghina saya. Saya nggak ngerti kenapa saya bisa berpikir seperti itu. Saya tumbuh kayaknya selalu merasa insecure dan saya selalu harus merasa diri saya ini harus diamankan. Dan untuk mengamankan rasa diri ini saya harus mengejar prestasi. Jadi terlihat dari luar saya rajin, terlihat dari luar saya pekerja keras, terlihat dari luar saya sukses, tapi kalau dilihat motivasi dan apa yang mendorong itu semua, sebenarnya adalah penderitaan. Saya tidak saya menderita dengan diri saya. Saya tidak mengenal siapa saya dan saya merasa saya punya banyak emosi negatif. Emosi negatif yang pertama adalah kemarahan. Dan kemarahan itu didorong oleh rasa tidak secure dengan diri saya. Kemudian kalau boleh cerita lagi, maka emosi yang kedua selain kemarahan adalah, saya punya, mmm kalau saya sudah ingin sesuatu, saya harus dapatkan. Jadi kayak ada desire yang kuat banget untuk menginginkan sesuatu. Dan kalau saya udah ingin sesuatu, saya harus dapatkan, kayak gitu. Jadi dan kalau tentu saja kalau saya nggak dapatkan, efeknya adalah emosi yang pertama, marah. Tapi rasa ingin itu sendiri kuat sekali muncul. Jadi saya menderita dengan rasa ingin itu. Dan seringkali saya contohnya, kalau waktu itu saya, eee, mmm, apa ya, desire ini tentang ingin mendapatkan barang yang saya inginkan, atau waktu itu, waktu masih remaja ya, kalau seandainya kita ingin mendekati seseorang, cewek gitu ya, terus kita ingin pacaran sama dia atau membina hubungan sama dia, dan kalau dia menolak saya, wow saya waktu itu langsung down, kemudian langsung bisa marah dan lain-lain. So, kayak kemarahan, yang satu kemarahan, yang kedua ada rasa ingin, haus yang saya harus dapatkan gitu. Jadi dan ini selalu ingin mendorong saya gitu. Dan itu membuat saya tumbuh sebagai seorang remaja, anak muda yang juga waktu itu sempat, mengalami suatu masa di mana saya, kecanduan dengan berbagai hal yang sifatnya negatif gitu. Ya of course ya kala-kala remaja lah. Cuma saya meskipun saya mengalami 2 emosi ini, saya tetap bisa me-maintain agar prestasi saya luar biasa waktu itu di sekolah, baik SMA maupun, kuliah kedokteran waktu itu. Eee Dan sebagai dokter pun saya masih tetap bergulat dengan hal ini gitu ya, dan saya membenci diri saya yang marah, dan saya membenci diri saya yang ingin itu. Dan saya udah mencoba banyak hal mulai dari puasa,
mulai dari doa ini, doa itu, saya ikut doa versi agama tertentu gitu ya. Saya ikut doa bahkan doa pengusiran setan gitu. Doa kesembuhan luka batin dan doa apapun lah ya. Saya merasa tenang mungkin saat mengalami itu, tapi saya merasa akarnya masih ada dalam diri saya. Dan saya mulai bingung harus bagaimana untuk menghadapi dua sisi diri saya ini, yang satu ingin sesuatu dan satu marah akan segala sesuatu. Ya. Tapi hidup saya fine, karir saya sukses, saya pasien saya banyak, kemudian saya bahkan belajar ini belajar itu gitu ya. Nah cuma akhirnya suatu saat gitu, saya ada rasa kosong gitu ya. Ada rasa kayak kembali ke pertanyaan-pertanyaan waktu kecil itu, hidup saya ini buat apa, siapa saya? Saya bertanya soal banyak hal gitu ya. Kemudian saya, jalan-jalan di toko buku dan saya ketemu satu buku yang ditulis oleh orang bule namanya Gil Hassan. Judulnya adalah Mindfulness. Mindfulness, kemudian tagline-nya, How to be calm and collected in the moment. Bagaimana untuk menjadi tenang dan collected ya, kayak tidak terpencar gitu ya. In the present moment, dia bilang gitu. Waktu saya baca tagline judul itu, saya langsung bisa relate bahwa ini saya perlu nih. Saya tuh orang nggak tenang gitu. Saya tuh gerasak-gerusuk, meledak sana, meledak sini gitu ya. Saya tidak bisa sentral, tidak bisa hadir di sini gitu. Pikiran saya sibuk, emosi saya bergemuruh, kesibukan saya pun luar biasa. Dan saya melihat bahwa diri saya yang dulu tuh sangat sibuk, tapi kesibukan itu didorong oleh emosi yang sibuk juga gitu. Emosi yang sibuk itu didorong oleh pikiran saya yang sibuk gitu. Dan pikiran saya yang sibuk itu didorong oleh saya selalu merasa insecure dengan diri saya gitu. Makanya saya selalu ingin lari, ingin doing something gitu. Dan waktu saya ketemu buku itu, saya bisa relate bahwa buku ini kayaknya cocok buat saya. How to be calm, collected in the moment. Itu di tahun, saya ingat sekali, itu bulan September tahun 2013. Saya waktu itu jalan di toko buku Periplus di Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall atau mana ya? Saya lupa. Atau saya lupa deh, di Pondok Indah Mall atau di mana saya lupa. Cuma toko buku Periplus, saya lagi jalan-jalan. Saya tidak tahu sama sekali bahwa itu tentang meditasi. Karena di dalam buku itu judulnya adalah mindfulness. Saya waktu itu mindfulness belum heboh seperti sekarang ya. Dan yang nulis waktu itu orang bule dan saya rasa wah ini kayaknya aman nih. Kayaknya karena saya dulu takut untuk baca buku-buku yang berbau meditasi karena takutnya ini sesat atau yang lain-lain lah. Saya takut seperti itu. Mengosongkan pikiran dan lain-lain. Nah, akhirnya saya beli buku itu dan saya baca. Pada saat saya baca buku itu, saya sangat tertarik dengan konsep untuk hadir di sini kini gitu ya, membawa pikiran untuk hadir di sini gitu bersama tubuh gitu. Dan saya sempat mencoba untuk ngelakuin itu sendiri tanpa panduan, tapi saya hanya duduk diam, kemudian tubuh saya diam dan saya bawa pikiran saya juga untuk hadir di sini bersama tubuh saya. Dan saat itu saya seperti ada rasa kayak pulang gitu. Selama ini saya tuh kemana aja gitu. Saya ke sana, ke sini, saya melihat keluar, mengejar, lari, mengejar sesuatu, lari dari sesuatu. Saya sibuk keluar gitu. Kemudian pada saat saya baca buku itu dan saya coba mulai duduk diam dan hadir gitu ya. Pikiran hadir di sini, kesadaran hadir di sini. Itu seperti ada rasa kayak coming back home gitu. Dan akhirnya saya sangat tertarik dan sama sekali tidak ada tentang mengosongkan pikiran. Bahkan di buku itu bilang kita tuh tidak mungkin ngosongin pikiran. Karena pikiran itu adalah produk dari batin kita. Dia adalah potensi enlighten dari batin kita gitu. Makanya kenapa dia punya kreativitas, makanya dia punya cinta kasih, makanya dia punya kebijaksanaan. Akhirnya saya bersahabat dengan pikiran-pikiran ini, emosi-emosi ini. Saya menggunakan beberapa teknik yang di buku itu. Tapi saya tidak puas baca buku itu, kemudian saya Google
semua rujukan referensi dari buku itu, dan itu mengarah ke beberapa buku, yaitu buku-bukunya Thich Nhat Hanh, eee tentang anger, tentang kemarahan, kemudian tentang, bagaimana hadir di sini kini, present moment, mindfulness. Kemudian karena saya dokter, kemudian saya akhirnya membaca buku meditasi yang terkait dengan neuroscience, yaitu karangan guru meditasi saya yang sekarang, yang namanya Mingyur Rinpoche, bukunya adalah Joy of Living. Di situ dikupas dengan jelas bagaimana meditasi dari sudut pandang filosofi Buddhis, dari sudut pandang kedokteran neuroscience. Bagaimana ternyata emosi ini adalah bentuk dari kebiasaan. Orang Buddhis bilang ini adalah karma, habit yang diulang-ulang akhirnya berbuah gitu ya. Dan itu ada sebabnya. Nah, akhirnya saya mulai berkenalan dengan filosofi-filosofi Buddhis. Ternyata, oh, sumber penderitaan saya ternyata adalah 3 racun utama. Yang pertama adalah kemelekatan ingin, kemudian kebencian, membenci sesuatu, menolak sesuatu. Dan saya bisa melihat itu dari 2 emosi saya yang tadi itu. Saya ingin dan saya marah gitu. Saya menolak sesuatu dan saya ingin sesuatu. Saya memilih, pikiran saya dualistik. Saya menyukai dan tidak menyukai, dan akhirnya saya terjebak dalam banyak hal. Dan ternyata semua itu bermuara dari sebuah ketidaktahuan, kegelapan dari batin yang tidak mengenali hakikat dari siapa diri ini gitu. Dan akhirnya saya mendalami filosofi-filosofi ini dan saya melihat, wow, luar biasa. Dan akhirnya saya melatih diri, berarti sejak 2013 itu ya. Berarti sekarang sudah jalan tahun ke-8 dan hidup saya sangat berubah ya. Saya tidak bisa bilang bahwa saya tidak punya emosi, tapi saya bisa mengatakan bahwa saya bisa bersahabat dengan baik dengan emosi ini, dan saya bisa melihat dengan jelas emosi ini kenapa, akarnya apa, dan saya lebih sedikit hanyut dalam emosi ini. Kalau saya marah, saya masih bisa merasakan rasa marah saya, tapi dulu langsung membara gitu ya. Tapi sekarang saya bisa melihat dengan jernih rasa marah itu dalam diri saya, dan saya bisa memutuskan dengan jernih juga untuk menjelaskan pikiran dan emosi saya seperti apa. Karena banyak dari kita yang kalau marah, kita marah-marah, tapi orang nggak ngerti. Akhirnya kita tambah frustasi karena orang nggak ngerti kenapa kita marah gitu. Tapi sekarang saya bisa merasa bahwa saya marah, kemudian saya berproses dengan kemarahan saya dalam meditasi. Kemudian saya bisa menjelaskan kenapa saya merasa marah kepada orang itu. Dan akhirnya hubungan-hubungan itu bisa membaik dan kita bisa berdialog gitu ya. Dan saya akhirnya bisa lebih mengerti orang, orang bisa lebih mengerti maksud saya. Dan ya saya bisa merasakan bahwa hidup saya berubah gitu. Secara fundamental. Jadi perubahan hidup saya itu kayak saya rasa perubahannya superficialnya ada, hidup saya berubah, pola hidup saya berubah, ritme hidup saya berubah, prioritas hidup saya juga berubah. Ya. Alasan saya melakukan sesuatu pun berubah. Perubahannya tidak hanya dalam gaya hidup superficial, tapi fundamental. Mulai dari motivasi yang terdalam berubah gitu. Dan tentu saja prosesnya tidak gampang, tapi jatuh bangun, latihan gitu. Tapi saya bersyukur karena ada orang-orang bijak yang membimbing saya gitu ya. Dan saya sangat nyambung dengan tadi perenungan yang dibawakan sebelum kita masuk sesi diskusi ini. Bahwa orang bijak itu melihat dengan jernih, melihat bahwa ternyata fenomena-fenomena yang berbentuk maupun tidak berbentuk, semuanya itu tidak ada yang kekal. Dan semuanya tidak ada inti dirinya. Apa nggak capek? Gitu ya. Selama ini kan kita capek ngejar kebahagiaan dari fenomena-fenomena indria ini gitu ya. Kita mengejar bisnis, kita mengejar kekayaan. Akhirnya kita capek ingin mempertahankan bisnis kita, mempertahankan kekayaan kita gitu. Bahkan guru meditasi saya bilang gini, marilah dalam kehidupan ini membuat sebuah aspirasi. Waktu itu Imlek, saya ingat banget Imlek. Kita kan pada saat Imlek kan kita pasti ada aspirasi-aspirasi dong ya.
Semoga kita beruntung, semoga kita sukses, semoga kita bahagia, semoga anak cucu makmur, pokoknya yang heboh-heboh deh, pokoknya yang materialistik gain-nya kita doain semua. Well, kita doain gitu nggak apa-apa gitu. Kita berharap kita kaya, kita berharap kita sukses dan lain-lain. Kita berharap diri kita beruntung. Kemudian guru meditasi saya bilang seperti ini, mari kita sekarang beraspirasi untuk bertemu dengan satu keberuntungan yang paling berharga. Apa keberuntungan yang paling berharga itu? Keberuntungan untuk jenuh dengan penderitaan. Dia bilang begitu. Waktu itu saya kaget. Maksudnya jenuh dengan penderitaan gimana? Iya, kata dia jenuh dengan penderitaan. Sekarang kenapa kita bermeditasi? Banyak hal. Ada yang ingin sehat, ada yang ingin bisa memanage emosi dengan baik. Tapi itu semua masih superficial gitu. Jika kita merenungkan hidup kita dengan lebih dalam gitu ya, maka semoga kita bisa sampai pada satu titik di mana bahwa segala sesuatu yang kita pikir membawa kebahagiaan itu ternyata sia-sia gitu. Karena ternyata yang kita pikirin membawa kebahagiaan itu ternyata tidak kekal. Dan tidak ada intinya, artinya ilusi gitu. Tidak ada yang benar-benar bisa membawa kepada kebahagiaan gitu. Karena segala sesuatu berubah. Gitu. Makanya kenapa kita selalu insecure, selalu mengejar dan selalu menolak, karena apa? Karena yang kita pertahankan itu tidak kekal. Termasuk ego kita, termasuk label-label diri kita, itu tidak kekal. Makanya kita tuh kerepotan jagain semuanya ini gitu. Kita menjaga nama baik, menjaga ini, padahal semua itu nggak ada yang kekal gitu. Apa nggak capek, kata guru saya. Makanya dia bilang, semoga katanya, kita semua dalam Imlek ini, semoga kita bisa beraspirasi untuk bertemu satu keberuntungan, yaitu keberuntungan untuk jenuh dengan penderitaan. Jenuh dengan samsara. Dan akhirnya bisa melihat dengan lebih dalam, kenapa saya nggak bahagia. Kenapa strategi saya untuk bahagia selama ini doesn't work. Dan baru dari situlah kita baru bisa masuk dalam jalur meditasi dengan sehat. Kenapa? Karena orang yang bermeditasi itu, dia sudah berhenti mencari di luar, dia balik ke dalam, dia melihat. Kenapa dia ingin sesuatu, kenapa dia tidak ingin sesuatu. Dan dia mulai melihat hakikat diri mereka sebenarnya, hakikat dari fenomena sebenarnya. Dan itu yang terjadi pada saat kita mengalami masalah kan, saat COVID melanda, segala sesuatu buyar, sangat jelas terlihat dharma itu gitu. Bahwa tidak ada yang kekal, tidak ada yang ada intinya. Makanya kenapa saya jujur, satu sisi positif dari COVID adalah banyak orang akhirnya sadar bahwa segala sesuatu ilusi yang membuat mereka merasa bahwa mereka happy ternyata tidak kekal. Dan akhirnya mereka, jujur selama COVID banyak pasien yang datang ke saya tuh karena panik attack, mereka nggak ngerti sebabnya apa. Kemudian depresi, susah tidur gitu ya. Dan akhirnya jujur dulu kalau saya mimpin meditasi pada saat sebelum COVID, satu kali pertemuan paling 30-40 orang. Sekarang setiap Selasa 300 orang online. Itu pun karena Zoom terbatas 300. Coba kalau bisa dibuka lagi, mungkin bisa lebih. Dan saya senang karena meditasi itu sangat universal, tidak harus jadi orang Buddhis untuk meditasi. Karena nilai-nilainya sangat universal. Gitu. Makanya guru meditasi saya bilang, meditasi ini harus diperkenalkan di luar lingkungan vihara. Kenapa? Karena ini akan menolong banyak orang. Ya, jujur saja kalau saya memandu meditasi, sekarang yang belajar meditasi justru 70% non-Buddhis. Banyaknya justru Islam, Muslim, Kristen Katolik, dan of course ada yang Buddhis juga. Ada juga yang tidak beragama, agnostik. Mereka tidak percaya Tuhan atau tidak tahu Tuhan itu siapa, atau bagaimanapun juga mereka memilih untuk tidak beragama, tapi mereka tertarik dengan melatih diri. Gitu. Banyak yang belajar meditasi supaya mungkin tidak banyak yang sedalam kita berpikir untuk mengenyahkan penderitaan gitu ya. Tapi
dan mengenyahkan penderitaan secara fundamental gitu. Tapi banyak mereka yang meditasi sesederhana mereka ingin cepat tidur, mereka ingin lebih bisa berpikir jernih, ingin lebih kreatif. That's okay. Pintu gerbang buat semua orang kan beda-beda. Tapi kalau mereka berproses lebih jauh, dan semoga kita semua berapa orang, 49 orang di sini, semoga kita bisa apa ya, seperti yang guru saya bilang, semoga kita bisa cukup beruntung untuk akhirnya entah karena satu hal dan lain hal bisa jenuh dengan samsara. Jenuh dengan penderitaan yang itu lagi, dan akhirnya mencoba strategi yang berbeda, yaitu mulai melihat solusinya bukan di luar, bukan di atas sana, bukan di luar sana, tapi solusinya sebenarnya batin kita sendiri yang create our own problems. Begitu, dari saya sharing-nya itu dulu aja, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ya, terima kasih atas sharing-nya. Mungkin teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bisa raise hand ataupun mengetik pertanyaan via chat atau di Facebook, bisa di komentar ya. Ya, sebelum ada yang bertanya nih, saya mau nanya nih. Di kesibukan dokter dalam sekalian praktek sehari-hari, bagaimana mengkonsistenkan diri untuk konsisten bermeditasi ya? Maksudnya apakah setiap pagi atau malam? Bisa tolong cerita kali dok ya sedikit ya. Jujur saya beruntung, again, saya merasa diri saya beruntung. Karena sebagai seorang dokter, saya tiap hari bertemu dengan klien yang punya penderitaan. Jadi, saya benar-benar bisa melihat penderitaan saya di penderitaan mereka. Jadi, setiap bertemu pasien yang menderita, saya teringat Dharma. Gitu. Saya teringat bahwa, kan sebenarnya ajaran Buddha kan tentang penderitaan itu ya. Penderitaan, sebab dari penderitaan, ada lepasnya penderitaan, bebasnya dari penderitaan, dan ada jalan untuk bebas dari penderitaan. Sebenarnya kayak seorang dokter, ada penyakit, ada sebab penyakit, ada kesembuhan, dan ada cara sembuh. Sangat sistematis, sangat klinik. Jadi saya tuh sangat bisa melihat Dharma itu dari pasien-pasien saya. Dan setiap bertemu pasien yang menderita, saya semakin termotivasi untuk bisa bermeditasi. Dan saya merasa, dan saya terharu dengan klien-klien yang berproses meditasi, baik yang baru maupun yang udah lama, baik yang dangkal maupun dalam, baik yang tahu sedikit maupun sudah memahami secara filosofi gitu ya. Mereka-mereka yang hidupnya berubah gitu ya. Karena telah bermeditasi, saya tuh terharu gitu. Karena saya udah bertemu dengan mereka kan udah sekian lama gitu. Saya melihat dulunya kayak gimana, sekarang kayak gimana. Itu saya bisa melihat wow gitu ya. Dan setiap pasien itu dengan penderitaan yang berbeda, kalau saya tidak punya kejernihan, maka saya tidak bisa menjadi dokter atau terapis yang baik buat mereka gitu. Kalau mereka menderita, saya ikut menderita juga. Kalau mereka marah, saya ikut marah juga gitu. Of course, not every day is a good day, tapi pertemuan-pertemuan dengan penderitaan setiap hari itu membuat saya lebih peka dengan penderitaan saya dalam diri ini, dan membuat saya akhirnya oke, saya harus meditasi. Dan saya udah tahu tuh kalau saya udah mulai meninggalkan disiplin meditasi saya, maka saya sudah mulai cepat lagi terseret oleh emosi-emosi saya, dan saya udah punya alarmnya. Oke, this is not correct. I have to go back gitu. Gitu. Saya meditasinya nggak lama-lama, teman-teman. Jadi saya cuma pendek-pendek, tapi saya lakuin berulang-ulang dalam sehari. Tapi biasanya setiap hari pasti ada 20 menit. Oke, terima kasih Dr. Yudi atas sedikit. Ini ada pertanyaan langsung dari Pak Trimo dari Tanjung Selor. Jauh sekali Tanjung Selor, tapi masih Kalimantan. Ya Pak Trimo, kami persilakan. Selamat malam, dokter. Namaste. Saya Trimo dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, dok.
Waduh, Nah, Kaltara nih. iya dok, kapan-kapan main ke Kaltara dok. Aduh. Jadi tertarik saya dengan cerita perjalanan dokter mulai dari boleh saya katakan antipati dengan meditasi yang kita dianggap awal tadi penuh dengan anulah ketakutan sehingga pada akhirnya masuk pada mindfulness dan sudah tergiur kalau saya mendengar cerita tadi kan dokter ini mindfulness ini betul-betul sudah menjadi bagian dari proses aktivitas sehari-hari. Nah, di sisi yang lain, dok, sekarang kita umat Buddha ini, kalau diajak berbicara meditasi itu gimana ya? Kayak model, nanti dulu kalau diajak meditasi atau berlatih meditasi itu nanti belum umur saya belum nanti nunggu tua dan seterusnya. Nah, sehingga pada satu titik umat Buddha ini teorinya sih oke, tapi kalau sudah praktek meditasi, diajak meditasi itu sangat jauh, dok. Nah, bagaimana menurut dokter tentang fenomena ini di kalangan komunitas kita ini, dok? Terima kasih, dok. Selamat malam. Ya. Sedihnya memang saya harus setuju dengan hal itu. Justru fenomena yang belajar meditasi sekarang justru banyak ngetrennya justru di non-Buddhis. Hanya ada satu jawaban terkait itu. Mungkin dua. Pertama, yang pasti berarti belum cukup jenuh dengan penderitaan. Mungkin ya, penderitaan itu kan ada 3 level. Ya kan dalam filosofi Buddhis kita tahu, duka-duka, penderitaan yang jelas-jelas penderitaan. Semua orang tidak bisa menyangkal kalau sakit itu adalah penderitaan. Jatuh miskin, menjadi tua, kemudian kematian, bangkrut, itu semua kan penderitaan yang jelas-jelas penderitaan. Dan saya rasa mungkin dalam kehidupan modern ini, umat Buddhis mungkin cukup sejahtera secara superficial ini ya. Mungkin bisnisnya lancar, mungkin keluarganya baik-baik saja, ya mungkin tidak banyak yang mengalami kesulitan penderitaan yang jelas-jelas penderitaan gitu. Atau kalaupun mereka mengalami penderitaan itu, mereka seringkali malah menyukai cara-cara yang sama sekali bodoh. Secara kasarnya bilang bodoh ya. Artian mereka sibuk untuk memperbaiki. Kalau guru meditasi saya bilang gini, ini guru meditasi saya ya di India, dia bilang gini. Orang yang belajar untuk menghilangkan penderitaan dengan hanya memperbaiki situasi di luar, itu sama seperti orang bodoh, seperti tukang bodoh yang mencoba untuk memperbaiki pipa bocor dengan selotip. Solusinya itu mungkin ngefek sementara, tapi bocor lagi. Mungkin sampai satu saat jenuh, kenapa bocor lagi gitu ya. Akhirnya mereka mulai merasa bahwa this is not correct, ini nggak benar, aku harus cari solusi lain gitu. Tapi saya melihat sekarang anak-anak muda, anak-anak milenial, mereka sekarang itu justru mungkin karena sejahtera secara fisik ya, mereka tuh peka banget dengan level penderitaan yang nomor 2 dan nomor 3. Banyak klien-klien saya, anak-anak milenial yang dari papa mama yang sudah sangat super kaya gitu ya, mereka tuh merasa they are not happy gitu. Mereka ngerasa kosong, mereka ngerasa hidup mereka tuh nggak ada artinya. Kalau dalam filosofi Buddhis, mereka sudah bersentuhan dengan aspek duka yang sifatnya dalam, sankara duka, di mana kayak ada sesuatu yang kegelisahan mendasar dalam diri yang nggak tahu mau diomonginnya kayak gimana gitu. Tapi I'm not happy. Ada rasa yang kurang. Nah, banyak orang-orang sekarang yang mengalami itu. Dan sayangnya mereka semua tidak mau beragama gitu.
Nah, makanya kenapa saya merasa teman-teman yang Buddhis perlu lebih sering bersentuhan dengan sharing-sharing dharma, baca-baca buku. Karena mungkin banyak yang malas baca buku ya, mungkin. Sehingga akhirnya jarang punya pelatihan dan akhirnya tidak ada motivasi untuk berlatih gitu. Tapi alasannya adalah mungkin belum cukup jenuh dengan penderitaan. Gitu. Makanya semoga kita semua bisa mengalami yang tadi disebutkan oleh Romo Trimo tadi. Semoga seperti orang bijaksana ya, yang bisa melihat dengan jelas dan akhirnya jemu dengan penderitaan yang lagi-lagi datang, itu lagi. Ya, terima kasih. Alasan kedua mungkin adalah, tadi kan alasan pertama, alasan kedua adalah mungkin guru-guru yang mengajar meditasi di kalangan Buddhis perlu membawa ini dalam konteks yang lebih menarik. Dan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Dr. Yudi. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk via chat. Pertama dari Ibu Obi. Saya baru kenal dengan namanya meditasi dan paham mengapa perlunya bernafas dengan benar setiap harinya. Menurut dokter, selain meditasi, apa saja yang patut dilakukan untuk mencapai mindfulness yang maksimal? Terima kasih. Ada sambungannya tuh kayaknya. Boleh disambung nggak dengan pertanyaan keduanya? Soalnya berkaitan. Oh, lanjut kedua ya. Berarti bagaimana meningkatkan awareness dalam mindfulness, khususnya bagi pasien-pasien klinis seperti PTSD, depresi, anxiety disorder, dan lain-lain. Ya, kita gabung jadi satu ya Bu Obi ya. Selain meditasi, maka buat pemula, maka bagi Anda yang pertama kali belajar meditasi, maka Anda akan bertemu dengan kondisi batin yang Anda baru kenal. Batin kita ini ternyata liar sekali, seperti monyet. Lompat sini, lompat sana, lompat sini, lompat sana. Dan itu kalau Anda alami saat meditasi, itu tanda yang bagus justru. Kenapa? Karena dulu juga liar tapi nggak sadar. Sekarang liar tapi sadar, diliatin gitu kan. Oh ternyata saya baru tahu, pikiran saya liar sekali. Itu justru tanda yang bagus gitu ya. Jadi jangan putus asa kalau pada saat meditasi kesadaran di sini, kemudian pikiran lost sana, lost sini, nggak apa-apa. Itu proses ya. Dan memang seperti itulah kondisi batin kita yang liar seperti itu ya. Nah, buat kita-kita yang baru belajar meditasi, maka kita perlu tahu bahwa kondisi batin kita itu sangat tergantung dengan kondisi tubuh. Jadi makanya kenapa kita bermeditasi dengan postur khusus ya. Kita bersila, kemudian tangan ditaruh di depan pangkuan atau menghadap ke lutut, tulang belakang tegak, pundak dirilekskan, kepala, leher agak ditekuk sedikit, ya mata melihat ke bawah gitu ya, lidah, mulut seperti natural. Kenapa kita repot mengurus fisik ini? Kenapa? Karena dalam tradisi Buddhis kita bilang bahwa batin seperti air, tubuh seperti wadah, gelas atau apapun itu. Kondisi gelas akan mempengaruhi kondisi air di dalamnya. Bentukan gelas kan mempengaruhi. Kalau gelas-gelasnya digoyang-goyang, batinnya juga goyang. Makanya tahapan pertama bagi mereka yang belajar meditasi adalah belajar untuk duduk dengan diam, duduk geming, duduk dengan diam, gitu ya, dalam postur yang seimbang. Kalau postur kita seimbang, maka batin kita cenderung akan lebih seimbang, ya. Nah, kemudian demikian juga kondisi batin, kondisi air di dalam gelas akan mempengaruhi juga gelasnya. Kalau airnya panas, gelasnya ikut panas. Kalau airnya dingin, gelasnya ikut dingin. Kalau airnya so-so, gelasnya ikut so-so temperaturnya. Kondisi batin yang gelisah juga akan mempengaruhi tubuh menjadi gelisah. Atau kalau batinnya tenang, tubuh juga ikutan tenang. Jadi batin dan tubuh itu saling interdependent, saling bergantungan. Tapi
untuk kita langsung berproses dengan batin, itu sulit. Kita bisa mulai dulu dengan yang tangible seperti ini, kita mulai dengan tubuh. Nah, pertanyaan Ibu Obi tadi adalah, apa praktik lain selain meditasi agar kita bisa semakin maju dalam latihan kan? Tolong jaga kesehatan tubuh, olahraga yang baik, ya. Belajar untuk olahraga yang sehat gitu. Anda bisa qigong, Anda boleh tai chi, Anda boleh yoga, Anda boleh lari, Anda boleh do anything yang mengalirkan peredaran darah dan energi lebih baik dalam tubuh. Karena itu akan membantu meditasi kita di awal. Tapi bagi Anda yang sudah berlatih sudah lama, maka batin Anda semakin bisa stabil meskipun tubuh kita sakit. Makanya banyak praktisi-praktisi meditasi, tubuhnya sudah sakit-sakitan, mungkin sudah tua, tapi batinnya sangat jernih. Bahkan di tengah-tengah kematian, saat elemen-elemen tubuh sudah mulai melebur, kesadaran tidak hilang, kesadarannya masih jernih. Itu disebut meditasi kematian, kita juga pelajari itu kan, gitu ya. Nah, tapi kita bagi pemula seperti kita perlu jaga agar tubuh kita sehat. Demikian juga terkait sama pertanyaan yang tadi, PTSD, depresi, dan lain-lain. Itu sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan tubuh. Ya, panic attack, depresi, post traumatic stress disorder. Pada saat mereka berproses meditasi, bagi mereka-mereka yang mempunyai gangguan seperti, terutama gini, warning-nya adalah jika ada gangguan depresi berat yang disertai keinginan bunuh diri, itu warning, satu. Kedua, jika mengalami halusinasi pada mereka yang mengalami gangguan kejiwaan psikosis seperti schizofrenia, psikosis, dan lain-lain, maka mereka meditasinya harus didampingi, nggak bisa dilepas sendiri. Karena banyak teknik yang malah mungkin berbahaya buat mereka. Jadi, dan bagi mereka yang mengalami gangguan depresi berat atau mengalami gangguan kejiwaan khusus, maka mereka meditasinya nggak bisa lama-lama. Jangan memaksa mereka meditasi lama. Mereka harus berproses pelan-pelan, ya. Dan meditasi itu bukan lama-lamaan. Meditasi itu belajar untuk dealing dengan habit kita. Jadi saran saya, kita mulai dengan cara meditasi yang simple dulu, dan jangan lama-lama. Pelan-pelan dinaikin. Ini bukan kompetisi kok. Ya, ini bukan menang-menangan lama-lamaan. Gitu. Dari saya seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Gimana Bu Obi? Cukup jelas? Iya, mungkin ada mau tanya lagi kan, persilakan ya Bu ya, bisa secara langsung ataupun mengetik ya. Ya, selanjutnya Belum ada pertanyaan? masih ada. Ya, dari Afuk Chang, Malinau, Kalimantan Utara juga. Bagaimana pandangan medis atau kesehatan tentang meditasi? Karena ada cerita dari Ibu Titi Puspa yang sembuh dari kanker dengan meditasi. Yang selanjutnya ialah, seperti diketahui ada 5 gangguan. 5 gangguan ini maksudnya ialah nafsu-nafsu indrawi, benci, rasa malas, kegelisahan, dan ragu-ragu dalam meditasi. Bagaimana cara dokter dari awal belajar meditasi mengatasi gangguan tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Tentu saja, pada saat kita bermeditasi, batin kita jadi lebih tenang, lebih jernih, tubuh kita menjadi lebih sehat. Tapi ini harus saya clearkan, ya. Jangan bermeditasi jangan bermeditasi dengan nafsu ingin sembuh dari sakit. Bahaya. Kenapa? Karena sakit itu adalah hasil dari banyak sebab. Belum tentu sebab-sebabnya itu bisa di-reverse dengan meditasi. Jadi, again, ini yang harus saya klarifikasi. Banyak orang yang meditasi supaya sehat. Betul, meditasi ada efek kesehatannya. Pasti bikin lebih sehat. Meditasi punya efek menenangkan. Betul. Meditasi punya efek meningkatkan kreativitas. Meditasi juga punya efek untuk membuat kerja kita fokus, produktif. Betul semua. Tapi itu semua jangan menjadi nafsu yang ingin dikejar saat meditasi. Itu akan meracuni seluruh proses meditasi. Banyak orang yang belajar meditasi supaya sehat. Sah nggak? Sah, sah aja.
Tapi banyak yang mencengkram ingin mengejar sehat atau ingin mempertahankan sehat dengan nafsunya. Jadi justru mereka semakin menderita dengan meditasi. Ada yang tanya ke saya barusan juga nih di chat, "Dok, saya meditasi, mata saya pegel. Kemudian saya ini, lagi banyak kerjaan di laptop, kemudian mata saya pegel. Saya pernah teknik meditasi terus pegelnya hilang. Terus muncul lagi Dok, terus gimana dong?" Nah, ini makanya kenapa saya harus bilang, meditasi, yes ada efek kesehatan, tapi goal meditasi bukan kesehatan. Apakah meditasi punya efek ketenangan? Yes, ada ketenangan. Tapi goal dari meditasi bukan ketenangan. Ada efek kreativitas? Yes, ada kreativitas. Tapi goal dari meditasi bukan kreativitas. Goal dari meditasi adalah pembebasan. Bebas dari sumber-sumber penderitaan. Seperti Bante Panyawaro bilang, sakit itu adalah penderitaan. Yes, tapi sakit bukan penyebab penderitaan. Penyebab dari penderitaan adalah menolak rasa sakit. Tua itu penderitaan, yes penderitaan. Tapi tua bukan penyebab penderitaan. Penyebab penderitaan adalah menolak tua. Miskin itu penderitaan nggak? Yes, jelas penderitaan. Tapi penyebab penderitaan bukan miskin. Tapi menolak miskin. Jadi penolakan itu ada di dalam. Nah, meditasi itu dealing dengan penolakan ini. Bukan dealing dengan fenomenanya. Seharusnya attitude-nya begitu. Tapi sah-sah aja teman-teman yang masuk jalur meditasi karena pengen sehat, pengen ini, pengen itu. Nggak apa-apa, berproses saja, tapi lama-lama lihat rasa pengennya, bukan hasilnya. Karena rasa pengennya itu sendiri penderitaan. Justru paradoksnya begitu dalam meditasi. Mengejar kesehatan malah nggak sehat. Mengejar sembuh malah nggak sembuh. Karena mengejar itu sendiri udah capek. Pada saat meditasi kita beristirahat. Seperti yang tadi dibilang sama pertanyaan ibu ini juga sama. Bapak atau ibu ya, saya lupa. Bagaimana cara bebas dari gangguan itu? Bebas dari gangguan itu bukan dengan cara menghilangkan gangguan justru. Nafsu-nafsu indria itu bukan gangguan dalam meditasi. Ya itu gangguan meditasi, tapi cara keluar dari gangguan itu adalah dengan menjadikan gangguan itu sebagai objek dari sati, dari kesadaran. Saat rasa nafsu ingin ini, atau objek-objek penglihatan, objek-objek pendengaran yang tadinya mengganggu, tapi saat kita perhatikan dengan sadar, maka mereka hanyalah objek. Dia berhenti menjadi gangguan. Nah, ini perlu teknik dan penjelasan yang lebih jauh saya kira. Nggak bisa dijelaskan dalam kali ini, tapi mungkin kita harus latihan supaya ada pengalaman. Karena ini nggak bisa dijelaskan secara teori. Gangguan berhenti menjadi gangguan saat kita melibatkan sati, kesadaran. Ya, menarik sekali ya dok ya tadi ya. Jangan meditasi untuk mengejar sesuatu ya. Meditasilah karena ingin bebas dari penderitaan. Ya, kami buka kesempatan lagi bagi yang ingin bertanya, bisa langsung ataupun mengetik pertanyaan. Ada dari Lesti. Dokter boleh nggak kalau saya punya keinginan untuk Joy of Living level 3 gitu? Apa itu juga nafsu atau mengenal meditasi lebih dalam ini? Menarik nih, Joy of Living level 3 nih. Nafsu atau ada keinginan untuk mengenal lebih dalam? Yes. Bisa dibantu dok jelaskan ini. Seorang filsuf Buddhis dari Nalanda University dulu di India, Chandrakirti kalau nggak salah, dia bilang seperti ini. Buat Anda yang meniti jalur menuju pencerahan, artinya teman-teman yang belajar dalam jalur jalur menuju pencerahan atau bebas dari duka atau kebijaksanaan, maka Anda diizinkan untuk punya satu ignorance, satu kegelapan batin, atau satu ilusi yang diizinkan, yaitu ilusi atau satu kegelapan batin yang membuat Anda bernafsu untuk mencapai pencerahan. Karena nafsu ingin bebas dari penderitaan juga nafsu kan. Sampai sini jelas dulu nggak? Bingung nggak? Bisa tolong dirincikan kali dok ya. Agak-agak bingung nih, saya juga bingung nih.
Sama seperti mungkin Anda bilang, saya ingin bebas dari penderitaan. Artinya kan ada keinginan di situ. Keinginan itu sendiri udah penderitaan. Sama seperti tadi Lesti, dia ingin belajar meditasi yang level 3 contohnya. Dalam tradisi yang saya pelajari ada tingkatannya gitu ya. Joy Living level 3 itu Vipassana melihat keakuan, ketiadaakuan. Uh, apa dia ingin belajar meditasi. Keinginan itu sendiri adalah penderitaan. Yes, tapi itu kita pertahankan. Karena pada saat kita mau belajar meditasi, maka ada satu yang diinginkan, yaitu keinginan untuk meniti jalan meditasi. Itu keinginan, yes, itu penderitaan, yes. Tapi itu adalah keinginan, yes, itu adalah penderitaan, tapi dia akan membuat Anda masuk dalam jalur berlatih yang akan membuat Anda bebas seluruhnya dari seluruh keinginan ini. Jadi, maka Chandra Kirti bilang, bagi Anda yang meniti jalur meditasi, maka Anda silahkan pertahankan satu keinginan, yaitu keinginan untuk mencapai pencerahan. Itu akan dilepaskan saat Anda sudah mau menyeberang ke seberang. Itu baru dilepaskan, itu dilepaskan terakhir. Karena selama kita ini berada dalam dimensi waktu, ada sebab, ada akibat, ada awal, ada akhir, ada kondisi sekarang, ada kondisi nanti mencapai pencerahan. Sekarang saya menderita, nanti saya mencapai kemudahan. Nah, ada dimensi waktu ini kan, maka kita tetap pasti ada dualisme, tetap ada goal, tetap ada keinginan. Tapi kalau bisa goal dan keinginannya diubah menjadi goal keinginan yang akan membuat Anda bebas dari semua keinginan. Gitu. Jadi ya Lesti, apakah Anda boleh punya keinginan untuk belajar meditasi lebih dalam? Silakan pertahankan keinginan itu, bahkan dipelihara. Tapi pada saat Anda berlatih meditasi, perhatikan rasa ingin itu. Sadari rasa ingin itu. Ya, sadari saja. Jadikan rasa ingin sebagai objek dari meditasi, objek kesadaran. Ya, semoga dimengerti ya Saudari Lesti. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan masih ya, bisa langsung ataupun mengetik. Bila belum ada, saya baca kembali dari chat box, silakan. Dari Allen Samarinda, kenapa setelah selesai meditasi malah lebih sering muncul kemarahan, Dok? Bagaimana kita mengatasi kemarahan ini? Nah, ini menarik nih. Saya ingin tanya dulu dari Allen, ini dari chatbox ya. Allen, teknik meditasinya gimana kalau menghadapi kemarahan? Kalau ada kemarahan, apa yang Allen lakukan? Karena saya ingin gali dulu caranya Allen, metodenya seperti apa? Bernafas biasa aja jawabannya ini. Berarti belum langsung berhubungan dengan rasa marah. Oke, kalau bernafas biasa saja, maka pada saat ada rasa marah muncul, sadari di mana rasa marah itu ada di badan Allen. Kemarahan itu munculnya kan di badan kita, sensasi di badan. Apa kemarahan itu muncul di sini, di sini, di sini. Pada saat rasa marah muncul, langsung sadari rasanya di badan. Rasakan rasanya, tapi jangan di-label ini marah atau bukan marah. Sadari aja, begitu ada rasa marah, rasa emosi, langsung perhatikan di mana dia muncul di badan kita. Kemudian sadari saja di situ. Atau bisa juga kalau melibatkan nafas, bernafas dengan sadar, kemudian pada saat ada rasa marah muncul, kemarahan itu diperhatikan, tapi tetap memperhatikan nafas. Jadi nafas seakan-akan caranya begitu. Jadi contohnya di sini kemarahan muncul nih, tegang di sini. Pada saat bernafas, perhatikan juga di sini bernafas. Jadi naik turun, naik turun, naik turun. Atau cukup memperhatikan aja rasa tegangnya. Jadi objek sati kesadaran. Jadi sama seperti Ellen memperhatikan nafas, sekarang Ellen memperhatikan rasa marah yang di badan di mana munculnya. Nah, coba dulu itu Ellen. Ya. Ya, terima kasih tipsnya Dr. Yudi. Ya, Saudara Ellen bisa dicoba di rumah ya. Tambahan boleh nggak? Tambahan. Boleh. Kalau Ellen lakukan itu masih juga ada rasa marahnya, maka is okay. Rasa marah itu diizinkan, tidak perlu dimusuhi, tidak perlu coba dihilangkan. Karena seringkali yang membuat rasa marah ada tetap atau makin besar adalah marah kepada rasa marah.
Jadi perhatikan, bisa perhatiin rasa marahnya, biarin aja begitu. Atau bisa juga perhatiin rasa marah terhadap rasa marah. Nah, ini perlu perlu kesadaran yang lebih tajam. Memperhatikan rasa marah atau rasa tidak suka terhadap kemarahan. Jadi begitu kemarahan muncul, ada frustasi di belakang layar yang frustasi kenapa ini muncul gitu ya. Perhatiin rasa frustasinya. Gitu. Gitu. Bisa juga seperti itu. Ya, terima kasih Dok atas tips-tipsnya nih. Sangat menarik sekali. Ya, ada yang mau bertanya, masih akan persilakan. Bila tidak ada, saya nanya lagi. Sampai jam berapa kita, Anton? Masih ada 5 menit lagi. Ya, masih ada 5 menit ya, partisipan. Bila mau bertanya, masih akan persilakan. Bila belum ada, saya tanya lagi. Ya, ini menarik sekali. Meditasi yang kita ketahui kan tidak hanya harus duduk diam, Dok ya. Tapi kita seyogyanya mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bagaimana tips Dr. Yudi agar kita dapat mengimplementasikan meditasi dalam kehidupan sehari-hari, baik selagi kita berjalan, kita berbicara, ataupun pada saat kita berkendaraan. Ya, silakan Dok, bisa diberikan tipsnya. Tipsnya adalah membawa kesadaran pada apapun yang kita lakukan saat itu. Pada saat mendengar dengan sadar penuh. Pada saat makan, ya makan sadar penuh. Jangan makan di sini, pikiran ke tempat lain. Jadi, bawa kesadaran hadir dengan apa yang kita sedang lakukan. Pada saat makan, pada saat jalan, pada saat berbicara seperti ini, sadar sedang berbicara, sadar sedang mendengar, ya. Benar-benar kenali kesadaran Anda saat melakukan sesuatu atau mendengar sesuatu. Bernafas, jalan, semuanya. Kalau lupa, hanyut, kemudian ingat lagi kesadaran. Hanyut lagi, ingat lagi kesadaran. Berulang-ulang seperti itu. Tapi untuk bisa mengingat kesadaran dengan lebih sering pada saat kehidupan sehari-hari yang sibuk itu, maka kita perlu disiplin untuk berlatih meditasi duduk. Karena dalam meditasi duduk inilah kita menguatkan dengan lebih jelas otot kesadaran kita gitu. Karena kalau kita udah beraktivitas, kita ini kan sibuk dan malas, lazy and busy kata guru saya. Lazy, malas, kemudian busy, sibuk. Kita seringkali itu hanyut gitu. Kita udah lupa dengan kesadaran. Nah, Anda harus bangun kesadaran saat duduk. Kemudian pada saat nonton TV, sudah mulai ada emosi, pada saat nonton Netflix, drama Korea atau apapun itu, pada saat ada emosi yang muncul, perhatiin tuh rasanya. Begitu dia udah mulai gitu ya. Perhatiin. Saya kan lagi nonton drama Korea, Vincenzo. Anda udah nonton nggak? Begitu yang jahat itu sudah mulai doing something, so saya di sini tuh, di wajah saya udah mulai tuh. Saya perhatiin. Itu malah jadi asik meditasi. Itu jadi kayak apa ya? Asik aja gitu. Cari masalah sedikit. Guru saya bilang, kalau Anda belajar meditasi, sudah sering duduk, maka Anda cari masalah sedikit. Challenge meditasi Anda. Zaman dulu, zaman Buddha dan zaman murid-muridnya dulu, mereka ke kuburan untuk tes, mereka punya meditasi, menghadapi rasa takut. Sekarang kita nggak perlu ke kuburan. Teman-teman kantor kita, orang-orang menyebalkan itu ya di rumah atau di kantor, CCTV, wah sudah banyak emosi. Zaman dulu mungkin dunia masih tentram, sekarang dunia itu banyak sekali tantangan-tantangan. Nah, ini menjadi permainan buat saya, game. Oke, ini udah mulai boom. Saya aplikasikan meditasi saya. Saya duduk tegak, nonton TV, dramanya mulai, emosi saya muncul, saya perhatiin emosi ini di mana di tubuh saya. Saya amati gitu, gerak-gerik emosi ini. Saya sadari gitu, di mana dia di badan kita. Dan dia selalu berubah-ubah. Dan emosi kita tidak ada intinya, sunya. Ya, kosong ternyata emosi itu, tidak ada intinya. Dan akhirnya kita hanya beristirahat dalam kesadaran itu yang tahu. Oh, ternyata emosi saya berubah. Gitu. Ya, itu aja tipsnya Dok ya. Ada tambahan lagi. Nggak ada, itu aja dulu. Ya. Belum tentu semoga bisa diaplikasikan. Ya, karena saya bukan penggemar Korea, jadi saya tidak tahu apa nama caranya ya. Kalau Thailand saya lebih tahu itu. Aduh, Thailand. Lebih serem horornya soalnya itu. Ya boleh. Mengamati rasa takut kita muncul ya, bisa juga ya.
Ya, Saya pernah ngajak beberapa teman yang sering meditasi bareng, kita nonton film horor. Tapi kita dengan komitmen kita latihan di dalam. Waktu itu kita masih di bioskop ya. Waktu itu apalah, mulai kesadaran kita takut muncul, kita perhatiin rasa takutnya. Tapi ini bukan buat pemula ya, buat kita-kita yang sudah mulai coba bisa challenge meditasi kita gitu. ya. Ini pertanyaan penutup untuk sesi kita kali ini karena sudah menunjukkan 1 jam. Yang kedua saja, Ibu, bagaimana? Berapa waktu paling tepat untuk meditasi dari segi medis, serta bagaimana pandangan medis jika seseorang dalam meditasi tertidur? Nah, ya, closing pertanyaan ini. Baik, dari sisi kedokteran, maka penelitian bilang, jika Anda bisa meditasi selama 20 menit sehari, selama 8 minggu, maka efek kesehatan yang didapat dari meditasi itu sangat signifikan. Jadi, 20 menit sehari, ya. Tapi ingat buat pemula, teman-teman jangan maksa harus 20 menit, pendek-pendek dulu. Tapi Anda harus merasa menang. Anda 5 menit, oh gampang meditasi, bisalah 5 menit. 5 menit aja. Nanti pelan-pelan coba 10 menit. 10 menit gampang nggak? Oh masih gampang. Oh tambah 10 menit kalau gitu. Jangan kita 20 menit, oh 20 menit lama, udah deh nggak usah lagi meditasi. Jadi Anda harus pakai trik pendek-pendek dulu, tapi diulang-ulang. Jadi kita playing habit ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita meditasi tapi ketiduran, ada 2 hal yang bikin kita ketiduran. Yang pertama kita rileks, akhirnya kita ketiduran. Yang kedua, kita kecapean sebenarnya, tubuh kita perlu istirahat dan pada saat meditasi, kita tidak kuasa untuk terjaga dan kita akhirnya ketiduran. Dan tapi itu pun oke, karena pada saat kita ketiduran, at least kita beristirahat. Gitu ya. Gelombang otak kita masuk ke gelombang alfa, beta, kemudian delta, kemudian theta, kita mulai masuk rileks. Tapi kalau Anda meditasi pelan-pelan lama-lama, maka Anda bahkan lebih bisa terjaga. Dalam artian kayak Anda lebih sadar gelombang gamma di otak kita, gelombang gamma aktif sekali. Gamma wave itu ya. Itu hanya terjadi pada mereka yang mengalami inspirasi pada saat Anda ketemu ide cemerlang. Wah, eureka gitu ya. Gammanya aktif. Tapi kalau Anda sedang meditasi rutin, terbuka, kesadaran Anda jernih, batin Anda terbuka dan jernih, maka gamma wave juga aktif. Nah, itu sangat wonderful efek dari meditasi pada otak kita. Itu mungkin another talk lah. It's very long untuk jelasin. Ya, menarik sekali hari ini pembahasan mengenai meditasinya, tapi sayang kita dibatasi oleh waktu ya. Ya, saya simpulkan sedikit hari ini, ya kita saat ini masih dicengkram oleh kemelekatan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga kita selalu menyenangi hal-hal yang di luar kita, tidak pernah melihat pada dalam diri kita. Dan juga jangan jadikan meditasi sebagai suatu perlombaan. Kita harus berusaha sedikit demi sedikit, mulai dari hal yang kecil, 10 menit, 5 menit, hingga akhirnya bertambah. Kemudian juga janganlah kita menggunakan meditasi sebagai alat untuk mengejar sesuatu, seperti kesehatan. Kesehatan adalah bonus dari meditasi tersebut, bukan sebagai misi dari meditasi. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama.